bacakan ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kita cemas, mereka senang terus baca terus. Tingkatan paling tinggi mereka di tengah ataupun paling tinggi itu Al-Quran itu hafal mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Java Kembang. Kali ini kita akan membahas tingkatan kasta makhluk astral. Bagaimana tentang tingkatan tersebut? Sebelum kita akan mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, emang di makhluk astral itu ada tingkatan kastanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama seperti dunia manusia mempunyai struktural ya. Mereka itu dimulai dari kalau di manusia itu dari tingkat keluarga, tingkat rukun tetangga, RW, kelurahan, ya, kecamatan, naik lagi sampai ke pemerintahan yang paling tinggi, presidennya, kan seperti itu. Itu bentuk pemerintahan. Di dalam dunia, di dimensi gaib spiritual, spiritual gaib seperti itu juga mempunyai tingkatan. Jadi tingkatan-tingkatan mereka mulai dari bangsa atau istilahnya bangsa mereka yang mulai dari yang lemah sampai yang presidennya gitu. Terus kalau sebangsa kayak yang ini ya yang banyak dibicarakan. Ini nyantai aja ya. Kayak nyantai kita. Kayak kuntilanak. Itu termasuk apa? Kan itu sangat fenomenal sekali kalau melihat kuntilanak atau pocong. Bangsa mereka kelas-kelasan ya. Kalau tadi kita pernah tanya kuntilanak, pocong, wewe gombel, ataupun gendruwo, kan itu biasanya. Itu kalau dalam dunia spiritual itu sebenarnya itu tingkatan yang paling dasar, tingkatan yang dimana istilahnya elemen, kalau ayah bilang itu energi gado-gado, lebih cenderung ke energi kotor. Bisa berupa sukma atau arwah atau sesuatu yang berhubungan dengan kematian yang tidak baik, tidak wajar. Itu kan energinya akan menimbulkan suatu, saya bilang energi ngambang nih, energi yang mau kembali ke asalnya juga nggak bisa gitu. Energi tertahan, dan dia akan berkumpul dengan entitas energi jin yang kelasnya rendah, kelas-kelas kotor. Kelas-kelas kotor itu bisa termasuk jin-jin yang bahasanya jin-jin, kan tadi dalam bentuk struktural ini, jin-jin yang dalam arti jin paling bawah, jin yang paling usil lah, kan seperti itu. Makanya kadang yang namanya gendruwo, pocongan, kuntilanak itu lebih cenderung kadang usil, menampakkan wujud yang terkenal kan seperti itu, menampakkan wujud kepada energi pas posisi manusia itu energinya pas down, pas voltasenya pas rendah. Jadi mereka akan sedikit usil terhadap manusia-manusia yang tingkat tenaga, tingkat unsur auranya agak rendah gitu. Iya, kan banyak sini banyak berita-berita atau cerita-cerita ya. Aku melihat kuntilanak, terus ada yang
kayak jelas sekali ataupun terus kayak yang di pocong di mana makam sering terjadi, terus ada yang banyak yang melihatnya. Ya. Itu kenapa ya? Jadi gini, mereka berlomba-lomba untuk berprestasi. Ketika mereka mengganggu, menggoda dengan ya mampu mereka seperti itu untuk istilahnya menaikkan level mereka ke tingkatan selanjutnya. Mereka berlomba-lomba untuk berprestasi di alam mereka dengan menggait manusia, menggait istilahnya mempengaruhi manusia agar mempercayai suatu apa ya namanya, suatu bentuk kegoiban itu begitu wow. Jadi mereka menampakkan diri, kalau yang udah melihat, wah hebat, udah melihat kuntilanak ataupun pocong gitu. Yaitu prestasi pocong dan kuntilanak, akhirnya mereka mendapat tanda jasa, tanda kepangkatan yang akan dinaikkan lagi, dan nilai sisi energinya dari atasannya, kan seperti itu. Emang ada ya kalau dia sering menampakkan diri terus dia mendapat pangkat, istilahnya kayak manusia aja ya, tambah pangkat, terus nanti seperti apa ketika kita misalnya ini kuntilanak lah, dia sering muncul atau penampakan kuntilanak, kemudian dia mendapatkan reward ya istilahnya, terus dia tetap menjadi kuntilanak atau apa? Tingkat energinya bertambah. Jadi ketika dia dasar, dia usil. Kalau manusia itu masih dalam struktur anak ke remaja, dia kan pola, dia tidak tahu itu baik dan buruk, banyak pergerakan, banyak mencoba, pingin pengakuan, apa namanya, aku ini sudah dewasa, kan kayak gitu. Iya. Dalam dunia ini pemahaman saya ya, tentang makhluk astral kayak kuntilanak, kayak pocong ataupun gendruwo, itu dia ingin pengakuan dari bangsa manusia. Ketika manusia itu mengakui keberadaan dia atau unsur kekuatan dia itu begitu menyeramkan, menakutkan, atasannya, entah penguasa lokalnya atau siluman-siluman yang berhubungan dengan tingkatan yang lebih tinggi akan memberikan reward terhadap dia, kayak gitu. Jadi kadang untuk menghadapi mereka, kadang kalau pribadi ya hanya apa namanya, mereka kan pasti menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kadang wewangian, kadang bau-bauan yang agak busuk, kadang membuat bulu kuduk kita merinding, kan seperti itu. Ada suara gitu ya. Ada suara, kadang kelihatan menunjukkan. Itu bagian dari dia ingin menunjukkan eksistensi dia, agar kita sebagai manusia akhirnya mempunyai rasa takut. Rasa takut ini semakin kita percaya, energi kita diambil secara nggak sadar, energi kita terserap oleh mereka menambah tingkatan Gitu ya. dan kayak gitu. Terus kalau yang pocong, ya denger-denger juga sih ya, jangan sampai diludahi. Emang bener itu ya? Kalau nangkep dari atas pocongnya dibalik? Enggak kayak gitu. Itu cara kita, propaganda kita yang bagi mereka itu seperti kayak cara untuk melumpuhkanku seperti ini loh. Akhirnya ketika kita mempercayai suatu cara tersebut, itu kan berarti kita sudah mempercayai sesuatu hal yang
diciptakan mereka. Kebutuhan mereka jelas. Aku ingin eksistensiku diakui bangsa manusia. Ketika bangsa manusia yang mempercayai eksistensiku, mempunyai rasa takut, mempunyai rasa macam-macam itu tadi, energinya terserap. Itu yang mereka butuhkan. Jadi kadang seperti ini, kita membaca doa, kita membaca apa ya, kalau Islam, dalam Islam mungkin ayat kursi, Anas, yang berhubungan dengan, tapi nggak hilang-hilang. Kenapa itu ya? Karena kita sudah mempunyai rasa ragu. Ibaratnya kita dikasih pistol, suruh bunuh, tapi kita ragu. Tidak, padahal yakin gitu ya. Padahal kalau kita pahami ya pemirsa, kalau tahu artinya apa itu bentuk ayat kursi, Anas, Al-Falak, Al-Alaq, ataupun bacaan-bacaan yang berhubungan dengan pola pikir kita itu sebagai ayat pengusir setan, kan seperti itu. Tuhan itu, Allah itu menurunkan firman-Nya ke Rasul bukan untuk seperti itu. Dan seperti itu sangat sama aja, kita kayak memposisikan firman Allah, firman Tuhan di posisi yang rendah, kan seperti itu. Pengusiran Tuhan sebenarnya kan itu untuk aplikasi ke dalam kehidupan, pedoman ya. Kayak Al-Quran, kayak zikir, itu kan pedoman manusia untuk menuju jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqimnya itu tadi, kan seperti itu. Nah, kita pakai ini untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mungkin kalau beda agama, dengan doa-doanya atas nama Bapa, atas nama Roh Kudus, kan seperti itu. Mereka senang, mereka mengharapkan sesuatu yang dengan keraguan-raguan ini, kita baca mereka tetap eksis. Energi kita yang diambil ini bukan tentang keyakinan kita dalam memeluk agama, tapi kebutuhan mereka tentang yang namanya energi manusia, energi pancaran yang dipancarkan manusia. Seperti lampu ini loh, lampu ini dia membutuhkan lampu agar tetap eksis, agar mempunyai nilai kekuatan lebih di kalangan mereka. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi mereka butuhnya energi manusia. Sekarang kalau kita ada yang membaca doa, istilahnya pengusir lah, dia tetap ada. Terus caranya biar kita usir gimana? Anggap gini ya, ini bukan teoritis ya. Mungkin kalau ada pemirsa praktisi atau apa yang bisa sanggah saya. Ketika mental kita takut, mau kita baca ayat kursi ataupun satu Al-Quran itu kita hafalin, dia tidak akan pergi. Itu diem aja gitu. Dia akan tertawa. Tapi ketika mental kita, kamu makhluk yang lebih rendah dari aku sebagai manusia, kamu makhluk yang diciptakan memang khusus untuk menggangguku, tapi aku diciptakan dunia ini untuk memimpin dunia, kan seperti itu. Kalau pengalaman saya cuma kuatkan energi perut, jadi tahan perut ini, karena ini cakra kunci pembuka. Silakan coba nanti kunci caranya. Pembuka ya, kunci pembuka energi metafisik kita tahan, kita keluarkan tenaga cukup entah, biar kayak bahasa Jawane gen marem kan itu. Hentakkan aja tangan ke tanah atau kaki ke tanah. Gelombang energi inilah yang akan seperti gelombang air itu bisa. Kalau dari energi energi cakra, prana, itu kelihatan gelombangnya dung gitu loh. Iya, yang warna-warna itu ya. Jadi kadang saya kalau melihat teman atau apa
Ya mungkin itu nggak saya salahkan, mungkin itu metode untuk saya anggap untuk meyakinkan, memantapkan diri kita sebagai praktisi untuk ngusirnya, Ya. ataupun juga memantapkan kadang klien untuk oh ya memang seperti itu kan gitu. Tapi pengalaman pribadi saya sangat bukan merendahkan, mosok firman Tuhan, ayat Allah diutus, dikasih oleh Rasulullah dan disebarkan hanya cuma untuk kan itu sesuatu yang bagi itu konyol. Padahal kita diberi tuntunan tata cara untuk mengusir dengan baik. Ketika kita berani, nggak usah dengan makhluk gaib ya, kita berhadapan dengan sesama manusia. Ketika mental kita sudah kuat, nggak usah baca apa-apa, cukup kita kadang diem melihat itu lawan kita, takut loh. Iya. Kan kayak gitu. Nggak usah banyak ngomong, diem. Ya. Gaib pun seperti itu, mau pocongan, mau kelihatan, mau apa, liatin aja. Iya. Kita liatin aja, tapi posisi energi pusat kita kan di pusar ini. Iya. Tahan perut kita sampai benar terasa energi naik, seolah-olah naik di dada ini. Hentakkan aja. Itu gelombangnya. Orang mereka itu hanya prajurit sebenarnya. Ya. Itu tingkatan, saya bilang pocongan, kuntilanak, sesuatu yang diagungkan ya, dalam arti itu bagi pemahaman spiritual itu makhluk yang paling rendah. Tapi itu sangat fenomenal loh ya. Banyak berita loh. Iya. Lihat pocongan. Karena banyak orang ingin tahu, banyak manusia yang penasaran. Secara nggak langsung pembahasan kita kemarin itu menguatkan sesuatu energi yang sebenarnya kecil dari netral menjadi besar, kayak gitu. Terus tadi Ayah bilang kan kayak arwah penasaran ataupun orang yang mohon maaf nih meninggal yang sebenarnya belum waktunya ataupun bunuh diri, apakah itu dia bisa menjadi sosok seperti kuntilanak ataupun pocong? Ya energi kotor, kalau Ayah bilang itu energi kotor ya, energi yang bukan murni. Jadi antara memang dia ini kan dalam manusia hidup itu kan ada jiwanya, ada ruhnya. Kalau dalam pelajaran spiritual ada unsur empatnya, kalau bahasanya unsur sukmonya, macam-macam. Roh dalam diri kita ini banyak, tapi jiwa kan satu. Ya. Tangan ini roh, besok makanya kalau di hari di padang mahsyar besok, tangan bisa berbicara sendiri atas segala perbuatan, mulut dikunci, kaki bisa bicara, semua anggota organ tubuh kita akan bicara. Ini ruh yang akan bersaksi. Sedangkan ketika manusia itu meninggal tidak wajar, atau tadi yang menjadi pertanyaan, itu saya anggap sebagai ruh dan sukma kotor. Ruh dan sukma kotor ini tidak menemukan jalan keluarnya, akhirnya nek bahasa bercandaan aja, Ustaz mbak nganggur, Yes, gabung wae karo sing energi biasa yang ketingkatan gitu ya. Tuh kayak gitu. Ini bahasa guyonan ya. Ketimbang nganggur, munggah dibatasi, turun juga mau kemana kan gitu. Kan ini energinya bang di dalam frekuensi dimensi yang jadi dia kayak terjebak ya. Terjebak. Terus kalau kita kirim doa ke misal nih yang tidak wajar tadi, kita kirim doa, apakah bisa atau masih terjebak di doa itu? Siapapun ketika memang kita meniatkan doa untuk orang yang paling kita kita kenal, tetap menjadi suatu gift dengan ketulusan. Kan seperti itu. Makanya kalau dalam agama kita itu wal mu'minina wal musliman wal mu'min
wal mu'minina wal mu'minat. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan istilahnya doa itu pasti akan sampai. Tapi ya kayak orang di penjara, ada kirim, hanya sampai di penjagaan. Kamu tadi dapat kiriman makanan dari istrimu, anakmu, orang tuamu, saudaramu ini. Jadi dia masih terjebak itu ya? Ya, tetap di situ. Kayak gitu, kayak gitu pemirsa. Jadi pemahaman pocong, pemahaman kuntilanak itu kalau saya itu menganggapnya sebagai kasta terendah dalam struktur makhluk astral. Dia membutuhkan yang namanya eksistensi untuk mengupgrade dirinya, menaik di level yang lebih tinggi. Nanti di level tingginya juga ada, kan ini level bawah, level tengahnya juga ada, level yang paling atasnya juga ada, kan seperti itu. Level yang di mana itu adalah roh-roh suci, sang-yang itu pasti ada, kan seperti itu. Level tengah ini seperti maaf kata Ibu Kanjeng Ratu dan sejenisnya, penguasa-penguasa. Berarti ada tingkatan kasta-kasta ya. Tergantung juga praktisi spiritualnya ya, bisa melihatnya. Mungkin dia hanya bisa melihat di middle kasta, kan pasti itu. Tapi mungkin juga karena bonus lah, istilahnya manusia kan kadang-kadang aku sudah bisa, aku sudah mampu, tapi ya nggak apa-apa, tidak bisa disalahkan atau dibenarkan juga. Jadi nggak salah itu. Tadi saya bilang kalau sesuatu energi yang sebenarnya ini rendah terus kita blow up dengan segala konsekuensinya, tapi itu menguntungkan kedua belah pihak, ya pihak bangsa kita sebagai manusia dan pihak mereka sebagai entitas gaib. Tapi ngetren loh ya, sah-sah aja. Ngetren loh. Iya, sah-sah saja. Nggak masalah itu. Terus juga kita bahas kan, kan kayak gitu. Jadi ini sebagai pemahaman saja. Sesuatu yang dari kecil ketika kita kasih nutrisi kepercayaan, nutrisi pembahasan yang tujuannya itu akhirnya tanpa sadar menyumbangkan energi mereka itu lama-lama besar. Benar. Itu mereka mengharap seperti itu dan mereka harus memunculkan itu. Pertanyaannya satu, tentang bahasanya gini, yang roh-roh suci yang besar-besar kan kita jarang ceritakan karena dia sudah tidak butuh itu. Ya. Di level tingginya dia sudah mengatur kan kayak gitu. Ngapain harus eksistensi kayak manusia? Kan kayak gitu pemirsa. Kawan-kawan kita bahas ya, biar tahu, paling nggak tahu lah. Maksud kita mau bahas kuntilanak dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ke middle, ke up. Next ya pemirsa. Kadang kayak gini ya. Mereka menempati juga di ruangan-ruangan seperti itu. Iya pasti. Karena sebenarnya itu dunia ini satu, tapi seperti gambarannya itu kalau bahasanya mencontohkannya, kalau dalam bahasa spiritualnya jagat alit, jagat gede. Kita ini kan jagat alit, istilahnya rumah yang paling kecil untuk percontohan. Dimensi itu seperti lapisan kulit, ada epidermis, ada kulit ari, ada kulit ini, ada ini, baru nanti masuk ke daging, baru ke tulang, kan seperti itu. Dimensi itu dalam katakanlah anggap aja dalam satu ruangan ini, dalam satu tempat ini mempunyai banyak dimensi. Kenapa harus dipisahkan? Kan seperti itu. Gunanya untuk menjaga keseimbangan. Kita sebagai unsur manusia yang diciptakan berfungsi memang sebagai manusia pengatur dan pengelola dunia. Sebenarnya lapisan-lapisan ini sebenarnya untuk untuk manusia, untuk dikelola oleh manusia.
Makanya kalau saya simpulkan, sah-sah saja kita mengelola suatu barang gaib, karena itu untuk kepentingan manusia, Ya. kan seperti itu. Itu juga tergantung manusianya. iya, makanya kalau saya sebagai praktisi, pengalaman saya itu ketika ada orang kemasukan, ini dikatakan ini kalau kemasukan kuntilanak, seperti nggak usah dibacain, terlalu istimewa kalau kita membacakan ayat suci Al-Quran kita untuk sesuatu yang berhubungan dengan makhluk yang sangat sangat rendah. Nah, cukup sebenarnya gini, kayak orang itu dia masuk di tubuh manusia, entah itu kuntilanak masuk ke dalam tubuh manusia sebagai anggap aja pembahasan kemarin kesurupan. Ya. Dia masuk ada dalam titik-titik, ada seperti pintu. Manusia itu ada pintu-pintu yang memang dikunci sebenarnya, tidak boleh dibuka. Nah, kita itu hanya membuka dan menutupnya lewat jalan masuk aja. Karena manusia itu dikasih fitrah itu seperti motor yang baru keluar dari pabrikan, kurang kenceng nih, di tune up, kan gitu. Akhirnya yang sebenarnya kita dikasih limit menjadi limitnya tambah. Tapi kalau kelebihan kan kadang akhirnya jebol juga. Ya. Itu harus kita kelola benar, tetap seperti manusia yang pada fitrahnya. Semakin kita membesarkan mereka, semakin mereka itu akan mempengaruhi kita lebih besar. Daya takut kita, daya cemas kita. Orang ini anak kecil bisa mempengaruhi, katakanlah ini saya ibaratkan anak kecil loh bisa mempengaruhi orang dewasa, kan itu hal konyol. Iya. Nah, seperti itu. Ini umpamanya ya, katakanlah dia itu makhluk yang normal dalam kehidupan sehari-hari, bisa terlihat. Mungkin bahasa nek ayah, kowe ngomong tau ganggu ae, kan kayak gitu kan. Iya. Cuma kadang dia hanya berupa suara, intuisi kita kadang kok nggak enak ya perasaanku. Iya. Atau apa, di situ dia bermainnya. Iya. Membuat cemas, membuat manusia ragu-ragu. Tujuan utama fungsi tugasnya kan seperti itu, kayak gitu pemirsa. Ya. Di kurang lebihnya ini kita pembahasan tentang makhluk astral yang kasta rendah ya. Ini rendah itu tidak tinggi. Kalau ada yang tinggi, saya anggap manusia sedang mengagung-agungkan. Rendah, makhluk rendah kita agung-agungkan. Ya, paling tidak kan kita tahu sekarang gimana cara pengusirannya. Sebenarnya kita tidak harus takut kepada. Takut tuh wajar, kita manusia takut. Iya, maksudnya takut ke. Tapi saya kasih kuncinya. Ketika kita mempunyai rasa takut, rasa ragu, entah itu di suatu tempat ataupun kita kuatkan sistem pernapasan perut kita. Jadi fungsi cakra kita keluarkan untuk sebagai protek. Ketika pernapasan kita keluar, kita tahan, ini seperti ada energi yang naik ke dada kita. Nah, energi inilah yang mereka nggak kuat. Cuma dalam hati aja, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dipusar. itu mereka dah. Ya. Nah, kayak gitu. Kalau masih hadir, saya pastikan kita sendiri yang mempunyai rasa cemas, rasa ragu yang ragu. Aduh, udah pergi apa belum ya? Jangan kita bacakan ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kita cemas, mereka senang. Terus baca terus. Tingkatan paling tinggi mereka, di tengah ataupun paling tinggi, itu Al-Quran itu hafal mereka. Lebih hafal dari kita sebagai manusia, kan gitu. Pahamilah, mereka lebih hafal yang namanya iblis. Mereka paham sekali malah. isi kandungan Al-Quran, hafal.
malah kita bacain kan kayak gitu tuh bahasanya. Nanti bacainnya salah diketawain. Wah. Mereka itu mempelajari terus menjadi hacker untuk manusia. Ya. Bohong besar ketika kita menggoda manusia, kita nggak hafal ataupun anggap aja ini makhluk astralnya ya. Saya akan mempelajari dulu titik lemah dia di mana dia bisa aku ganggu, di mana dia akhirnya percaya akan keberadaanku. Ya. Itu kayak gitu, pemirsa. Jadi ini konten untuk mengulas, bukan untuk menyudutkan atau seperti apa, tapi kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling sempurna sebenarnya di antara makhluk yang lain. Kayak gitu. Oke, ya. Saya kira cukup ya. Gitu ya. Ini tadi kita mengulas tentang makhluk astral untuk kasta yang rendah agar pemirsa juga tahu dan paham bagaimana cara menghadapinya dan cara-cara dari praktisi spiritual Mas Dedi dan menerangkannya agar sebagai manusia, sebagai makhluk yang sebenarnya derajatnya lebih tinggi, ya harus berani. Oke, pemirsa, terima kasih telah menyaksikan channel Java Kembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini daging semua loh ini sebenarnya.